Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap. Salam kemerdekaan. Merdeka! Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan berwarna. Bapak Ibu hadirin yang cantik dan berbawan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat ketiga Dewan Juri dan yang saya kasih pula Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Timor dan jajarannya, serta panitia penyelenggara lomba, sehingga hadirin dan rekan-rekan lomba yang saya banggakan. Hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan pada saat berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Petronella Firliano Medato, untuk membawakan sebuah pidato dengan tema Refleksi 92 tahun Sumpah Pemuda dan dengan judul Peningkatan Karakter Pemuda dalam Mewujudkan NKRI Unggul. Hadirin yang saya banggakan, tanggal 28 Oktober 1928 telah terjadi sebuah sejarah yang besar bagi negara kita, Indonesia. Hari raya yang baru kita lalui 2 minggu yang lalu adalah hari bersejarah bagi kita, bangsa Indonesia. Apa yang terjadi waktu itu? 92 tahun yang lalu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di satu tempat yang sama dan dengan satu tujuan yang sama. Perkumpulan itu disebut dengan Kongres Pemuda dan menghasilkan sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Momentum bersejarah ini telah mengubah wajah Indonesia, karena Sumpah Pemuda yang pertama mengikrarkan bahwa kita adalah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua menyatakan bahwa kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, zaman milenial, era internet adalah sebutan yang tepat bagi kita saat ini. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, membuat informasi semakin mudah diakses, lebih cepat dan efisien. Banyak keuntungan yang kita rasakan, banyak juga kerugian yang kita dapatkan. Perkembangan teknologi informasi ini telah mewarnai kehidupan anak-anak, bahkan kaum muda. Padahal pemuda zaman dahulu menginginkan anak cucunya kelak tidak hidup di bawah tekanan. Namun apa yang terjadi? Tidak sedikit dari pemuda menggunakan teknologi informasi dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Misalnya menyebarkan isu saran, fitnah, hoax, sehingga yang dekat menjadi jauh. Dan tidak sedikit dari pemuda Indonesia terseret dalam arus zaman. Di antaranya kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, dan masih banyak contoh lainnya. Kasus-kasus seperti ini mengingatkan kepada kita bahwa kita telah melawan 4 konsensus dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita telah melawan diri dan kita telah melawan sebagai bangsa yang merdeka, telah menghilangkan nilai-nilai Pancasila, telah memudahkan rasa persatuan dan kesatuan
Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas beberapa suku, ras, agama, dan budaya. Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi keanekaragaman tersebut. Pancasila berperan sebagai nomor satu dalam hal ini dalam Indonesia yang kedua. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dasar negara Indonesia yang berisi tentang cita-cita negara Indonesia, tujuan berdirinya bangsa Indonesia, dan makna berdirinya negara Indonesia. Yang ketiga, NKRI. Alasan pendiri bangsa Indonesia memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara kita karena secara taktik divide and impare telah digalakkan oleh bangsa kita karena persatuan kita. Ini yang menjadi alasan dasar mengapa negara kesatuan menjadi bentuk negara kita. Yang keempat, meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Semboyan ini telah digunakan pada zaman kerajaan Majapahit oleh Empu dan Tular pada masa Hayam Wuruk. Semboyan ini menjadi prinsip hidup mereka untuk mengantisipasi keanekaragaman agama mereka saat itu. Meskipun berbeda-beda, namun mereka tetap satu dalam pengabdian. Semboyan ini juga digunakan di Indonesia hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, eksistensi pemuda Indonesia sendiri telah diakui sendiri oleh Presiden Insinyur Soekarno, presiden pertama, ketika ia berkata, "Berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dalam hal ini, dengan 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, tapi dengan satu pemuda dapat mengubah dan mengguncangkan dunia. Statement ini menyatakan bahwa kehadiran pemuda sangatlah penting di seluruh kehidupan bangsa di dunia. Saat ini kita hanya perlu mengisi kemerdekaan dengan memperjuangkan rasa persatuan dan kesatuan, bukannya malas-malasan, tapi tahu mengatur waktu dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan sampai kita dijajah oleh zaman kebodohan ini. Wahai kaum muda, jadilah kebanggaan, bermimpilah setinggi mungkin. Ini adalah awal pemikiran kita untuk melanjutkan perjuangan para pemuda zaman dahulu dengan cara berani menunjukkan bahwa kita adalah satu tanah air yang merdeka, satu bangsa dan satu bahasa. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Si Madis membeli baju baru, hati resah pun bergumul. Pemuda, bangkitkan semangatmu, Resi NKRI yang unggul. Sekian dan terima kasih.